Shalom teman-teman. Kembali lagi hadir bersama saya setelah sekian lama tidak berjumpa. Saya berharap kita semua selalu ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dimanapun teman-teman berada saat ini, saya berharap teman-teman tetap menyaksikan video ini karena dalam video ini teman-teman akan mengerti bagaimana cara teman-teman mengasihi diri sendiri. Teman-teman yang saat ini ada di kos, ada di rumah, atau di mana saja, mari kita terus mengasihi Tuhan dan hidup dalam kasih dan anugerahnya. Kita beberapa jam kemudian kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Kita sama-sama akan menikmati kasih Tuhan dalam keadaan yang baru. Apa saja yang harus kita persiapkan sebagai mahasiswa Kristen. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya mengajak kita semua untuk kita mempersiapkan hati kita mengangkat hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada saat ini, mari kita mengangkat hati kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadiratnya melalui penyembahan. Kita meminta Tuhan untuk hadir bersama kita saat ini. Kita memohon akan kasih-Nya agar kita bisa melewati badai yang saat ini sedang melanda dunia. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan selalu melingkupi kita dan kebesarannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan semua yang kita lakukan akan berkenan kepada hadirat-Nya. Saya mengajak teman-teman semua untuk menundukkan kepala sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa meminta pertolongan akan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan ini, ketika kami datang di hadirat-Mu Bapa, kami sangat bersyukur dan mengucap terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa meskipun badai yang datang dalam hidup kami, namun Bapa tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Mari Bapa ajar kami untuk terus berharap pada-Mu saja Bapa. Ajar kami untuk selalu datang di hadirat-Mu Bapa dan selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman semua, mari kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan kita menyanyikan pujian Lingkupiku. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Jadi di sore hari ini kita akan belajar tentang apa itu new normal. Nah teman-teman, new normal itu kita berada dalam keadaan yang baru, di mana dalam saat-saat seperti ini kita merasa tidak ada kenyamanan dalam diri kita sendiri. Tapi percayalah bahwa ketika kita masih ada sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Kasih Tuhan tiada berkesudahan dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Tema kita pada sore hari ini adalah Love Yourself in New Normal Era. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri dalam keadaan yang baru seperti sekarang ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena semua akan dijawab pada perenungan kita pada sore hari ini. Kepada Kak Erna saya persilakan. Shalom teman-teman, saya Erna, staf Perkantas Keva. Saya akan menyampaikan renungan untuk PMK Unimor pada saat ini.
Tema renungan kita adalah Love Yourself in New Normal Era. Sebelum membaca, merenungkan firman, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan untuk bisa membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh menaati seluruh kehendak Allah yang Allah bukakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, semua orang di dunia ini pasti mau dicintai dan dikasihi. Tidak ada orang yang mau dibenci atau ditolak. Nah, karena itu kita harus mulai dengan mengasihi diri kita sendiri secara benar dan tepat sesuai dengan perkataan Alkitab, sampai tabung kasih sayang kita penuh melimpah. Teman-teman, seringkali orang menyamakan antara orang yang mengasihi dirinya sendiri dengan orang yang egois. Tetapi kita mau pelajari dari firman Tuhan pada hari ini bahwa orang yang mengasihi dirinya adalah orang yang paling tidak egois di dunia ini. Firman Tuhan terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Kita dibentuk dengan begitu spesial dari dalam kandungan ibu sesuai dengan rencana Allah. Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dengan memanggil kita agar dapat datang kepadanya dan percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah Bapa di surga. Kita datang kepada Yesus, itulah yang disebut dengan iman. Iman adalah pemberian Allah. Iman berasal dari Allah. Iman kita kepada Allah seperti tangan yang menyambut pemberian kasih atau hadiah terbaik yang diberikan oleh Allah bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Iman yang menerima itu semua di dalam kehidupan kita. Iman itu harus dijaga dan dirawat sehingga terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Di dalam firman Tuhan, Allah mengatakan akan memberikan kepada kita janji-janji yang mulia dan besar, janji-janji yang berharga yang sudah tersedia bagi kita yang memiliki iman kepada Allah. Kita bukan hanya menerima janji-janji firman yang besar, kita juga menerima pengampunan dosa yang membebaskan kita dari cengkraman dosa, dari ikatan dosa, ikatan hawa nafsu yang membuat kita tidak berdaya. Iman kepada Allah membuat kita mampu menerima kasih Allah dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih, iman kita harus jaga dan pelihara dengan melakukan hal-hal yang firman Tuhan tadi katakan, yaitu dengan kebajikan. Kebajikan atau perbuatan baik kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam konsep atau pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar akan Tuhan
kebaikan di dalam motivasi atau konsep-konsep yang salah untuk memenuhi tuntutan hati nurani atau untuk mencari nama dan popularitas untuk dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik, itu semua karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita yang kita sudah terima, atau karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena itu kita melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan syukur kita. Orang yang menguasai dirinya adalah orang yang bisa mengendalikan diri dengan konsep yang benar. Konsep yang benar dikendalikan dengan penguasaan diri yang baik. Orang yang menguasai diri yang baik juga harus dilakukan terus-menerus di dalam ketekunan. Ketekunan orang percaya juga akan ditunjukkan dengan integritas atau kesalehan hidup. Kesalehan hidup yang dimaksudkan di sini adalah apa yang kita katakan ya, kita lakukan ya, tidak kita lakukan tidak. Itulah integritas dalam kehidupan orang percaya. Kita terjauhkan dari pilihan-pilihan hidup yang buruk dan juga dari kebiasaan-kebiasaan yang berdosa seperti berbohong atau iri hati atau memendam amarah, dendam. Itu semua terbuangkan dari kehidupan kita. Buah dari seluruh hidup yang dijaga, iman yang dijaga adalah kasih yang tulus. Kasih yang tulus kepada sesama orang percaya, kemudian juga kepada semua orang. Kasih kepada semua orang inilah yang dikatakan sebagai kasih yang tidak egois. Seperti yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, hukum yang terutama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan juga hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi orang yang mengasihi dirinya adalah orang yang mengasihi sesamanya manusia. Disinilah kita melihat satu konsep yang akan kita pegang seterusnya dalam hidup kita. Kalau kita mau mengasihi diri kita, mulailah itu dengan mengasihi sesama kita, memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih sayang, sehingga kita mampu untuk merefleksikannya juga di dalam hidup kita, diri kita, dengan memperlakukan diri kita dengan kasih sayang dan tepat. Firman Tuhan menyimpulkan di ayatnya yang ke-8 bahwa semua orang yang melakukan hal-hal ini dengan setia adalah orang-orang yang akan memperoleh iman yang benar di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah kerinduan dari semua orang percaya untuk bisa memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Di masa-masa new normal ini, kita harus mampu beradaptasi dan hidup berdampingan dengan corona. Karena itu kita harus tetap mengasihi diri kita dengan benar, sehingga kita mampu bersikap yang benar juga di dalam situasi-situasi seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk mengasihi diri kita secara benar. Barulah kita mampu untuk memperlakukan sesama kita secara benar. Kita pun memperlakukan sesama kita dengan kasih yang menunjukkan bahwa kita sudah mengasihi diri kita. Caranya seperti apa? Caranya ikutilah protokol kesehatan yang diberikan. Pakailah masker kemanapun teman-teman pergi. Jangan sampai sakit ataupun membuat orang lain sakit karena kita. Selalu siapkan sabun untuk cuci tangan atau hand sanitizer kemanapun kita pergi. Jangan bersentuhan dan jauhi keramaian. Jaga jarak dengan orang. Jangan pandang remeh penyakit ini, tetapi kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Sebagai mahasiswa-mahasiswi Kristen, kita harus tetap mengasihi kita di masa new normal ini. Mengasihi diri kita dengan memperlakukan diri kita secara tepat. Kita
menghargai diri kita menerima diri kita, dan kita siap untuk memberi yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekeliling kita menjadi tempat kita untuk membagikan kasih sayang kita, sehingga ketika kita mampu membagikan kasih sayang kepada sesama seperti perkataan firman Tuhan, maka kita menunjukkan bahwa kita sudah mengasihi diri kita. Milikilah kasih yang tidak egois. Jangan kita hanya fokus dengan diri kita sendiri. Cukup kita hanya peduli dengan semua urusan kita. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita mendorong diri kita untuk memberi kasih kepedulian kepada sesama kita, karena kita sendiri sudah dikasihi oleh Allah. Kita sendiri sudah mendapat kesempatan untuk mengenal Yesus dalam hidup kita. Kita harus meneruskan kasih Yesus itu kepada sesama kita. Itulah tandanya bahwa kita sudah mengasihi diri kita dengan tepat. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai mahasiswa Kristen, kita harus memiliki kreativitas yang terus dikembangkan. Kita memikirkan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk komunitas atau lingkungan di mana kita berada. Kita bisa terus mengingatkan sesama kita untuk memakai masker, untuk cuci tangan dengan sabun, untuk menjauhi keramaian, jaga jarak. Bahkan kita bisa ambil bagian dalam aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh teman-teman kita di BP PMK Unimore. Ada aksi sosial untuk membagikan masker gratis, membagikan hand sanitizer, dan bantuan-bantuan lainnya yang direncanakan. Dalam masa new normal ini, mahasiswa harus terus memberi dirinya kepada Tuhan dengan melayani sesama, dengan mengasihi sesama. Dan selain itu, yang paling utama dan penting adalah kita berdoa supaya Tuhan terus menolong kita di dalam masa-masa pandemik ini, baik itu untuk diri kita, baik itu untuk keluarga kita, daerah kita, bangsa dan negara kita, dan bahkan untuk seluruh dunia. Biarlah Allah berbelas kasihan untuk menolong kita, sehingga kita bisa melihat suatu situasi yang lebih baik lagi terjadi di dalam dunia ini, menolong kita melewati masa-masa sulit ini, dan bahkan kita bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan di dalam iman. Jadilah orang-orang yang memberi dampak dalam kehidupan ini, menunjukkan bahwa kita sudah mengasihi diri kita dengan tepat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami sebagai mahasiswa-mahasiswi Kristen untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Mulailah dari kami ya Tuhan, kasihilah kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi sesama kami juga dengan tepat. Karena ketika kami mengasihi sesama kami, itu menunjukkan bukti bahwa kami sudah mengasihi diri kami. Tolonglah kami semua ya Bapa, sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah berada bersama kami dalam perenungan pada siang hari ini. Meskipun secara online, saya percaya bahwa dimanapun teman-teman berada saat ini, pasti teman-teman sangat terberkati. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang tadi dibilang oleh Kak Erna adalah mari kita terus mengasihi diri kita. Terlebih di kondisi seperti ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus lebih memiliki waktu untuk terus mengasihi Tuhan, waktu untuk berteduh bersama Tuhan, dan terlebih daripada itu kita harus terus berdoa dan mempercayakan hidup kita untuk Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.